Selamat datang di Cinema Request. Kali ini ada film berjudul Remember, mengandung tema sejarah saat penjajahan zaman Jepang dulu. Seperti apa? Langsung aja kita cek alur ceritanya. Film diawali dengan adegan mobil Porsche merah yang melaju kencang di malam hari. Terlihat si pemudi batuk dan berusaha mengambil obat. Tapi namanya Pilju atau biasa dipanggil Freddy. Dia tidak ingat bagaimana dia ada di situ. Dan film pun dimulai. Freddy terbangun di sebuah ruangan di restoran tempatnya bekerja. Temannya yang bernama Ingyu alias Jason membangunkannya. Jason sempat mengira penyakit pikun Freddy kambuh, tapi ternyata tidak. Dia ingat siapa dirinya. Umur Freddy 80 tahun. Dia mengidap penyakit Alzheimer atau lupa ingatan. Hari itu dia mendapat tugas menjadi Santa Claus untuk memperingati hari ulang tahun salah satu pelanggan restoran. Tidak lama lagi, Freddy akan pensiun setelah 17 tahun bekerja di sana. Di dapur, Freddy menerima telepon dari anaknya yang mengabarkan kalau istrinya telah meninggal dunia. Saat di pemakaman, temannya yang seorang dokter memberikan obat padanya. Namanya Dr. Hang. Dia bertanya apakah Freddy tetap akan menjalankan rencananya. Freddy menjawab dia tetap akan menjalankan rencananya meskipun penyakit Alzheimer-nya sering kumat. Di belakang rumahnya, Freddy merekam rencana yang akan dikerjakannya. Dia bilang dulu zaman penjajahan Jepang di Korea, ayahnya dijebak dan ditangkap oleh tentara Jepang. Tidak lama setelah mengalami siksaan, ayahnya pun meninggal. Ibunya yang menyaksikan hal itu gila sampai akhirnya meninggal juga. Kakak laki-lakinya ditipu temannya dan dipaksa bekerja di pertambangan yang berujung pada kematian. Yang terakhir, kakak perempuannya dijadikan wanita penghibur untuk tentara Jepang dan bunuh diri setelah kepulangannya. Lalu dia bilang akan membunuh siapa saja yang terlibat dan sudah lama sekali merencanakan hal ini. 나는 이제부터 이 일과 관련된 모든 자들. Keesokan harinya, Freddy meminta Jason untuk mengantarkannya ke beberapa tempat. Jason yang sudah sangat dekat dengan Freddy setuju untuk mengantarnya. Jason kaget dengan mobil Porsche yang disewa Freddy. 그럼 출발하겠습니다. Dalam perjalanan, Jason melihat tato di jari tangan Freddy yang merupakan nama-nama orang yang akan dikunjunginya. Dia beralasan takut lupa saat Alzheimer-nya kambuh, sehingga dia mentato di jarinya. Pemberhentian pertama, Sungshin Medical Center. Freddy berpesan kepada Jason untuk menunggu di luar karena akan memakan waktu yang agak lama. Dia menyuruhnya untuk gak usah menelepon, nanti dia aja yang telepon. Freddy masuk dan mengikuti peta yang pernah dia buat jauh hari sebelumnya untuk menghindari CCTV. Malam harinya, seorang cleaning service membangunkan Freddy yang ketiduran. Freddy bangun dalam keadaan lupa dia lagi ada di mana. 어디긴 어디예요. 병원이지. 여기서 주무시면 안 됩니다. Tapi ketika alarm jam tangan berbunyi, dia melihat tato yang ada di tangannya dan ingatannya pun kembali. Tiba-tiba Jason datang karena dia sudah menunggu di warnet selama 5 jam. Tapi Freddy menyuruh agar Jason pulang saja. Lalu dia pergi ke atas lewat tangga khusus staf. Sementara itu, Jason pulang dan berpapasan dengan petugas cleaning service. Balik lagi ke Freddy yang sudah sampai di ruangan VIP. Seorang yang sudah tua sedang dirawat di kamar VIP bernama Jung Baek Jin. Dibangunkan dengan tangan terikat. Dan Freddy mengenalkan dirinya dengan bercerita tentang dosa yang pernah dibuat oleh Baek Jin di masa lalu. Lalu tiba-tiba 이젠 자네가 죽어줘야겠네.
Keesokan paginya, detektif yang bertugas bernama Kang datang melihat TKP. Menurut hasil investigasi petugas, tidak ada yang masuk ke ruangan VIP setelah anak Baek Jin keluar gedung, dan tidak ada CCTV di dalam ruangan VIP. Detektif Kang mendapat info dari si ibu cleaning service kalau tengah malam ada seorang pria dewasa, tinggi, mencurigakan di lobi rumah sakit. Sementara itu, Jason yang lagi di warnet mendapat pesan dari temannya dan melihat berita terbaru tentang pembunuhan Jung Baek Jin. Tidak lama masuk pesan dari Freddy agar bertemu dengannya di satu tempat. Singkat cerita, Freddy dan Jason hadir di sebuah acara peluncuran buku. Si penulis buku bernama Yang Sung Ik memberikan ceramah yang isinya tentang sejarah penjajahan tentara Jepang di Korea. Dia menjelaskan bahwa adanya penjajahan Jepang itu turut membantu kemajuan Korea dan mengarahkan untuk jangan selalu mengingat kejadian di masa lalu. Harus move on lah maksudnya. Setelah acara itu, Freddy menyuruh Jason mengikuti Yang Sung Ik. Sesampainya di depan rumah, Jason bertanya kepada Freddy tentang berita di TV mengenai pemuda yang jadi tersangka di rumah sakit itu. Tanpa alasan, Jason merinding memikirkan hal itu. Alih-alih menjawab, dia malah keluar menghampiri Sung Ik. 말고 기다려. 아니 어디 가요? 예? Freddy memperkenalkan dirinya dengan mengingatkan Sung Ik dengan nama kakaknya Han Dong-ju. Lalu Sung Ik ingat dengan nama itu. Freddy meneriakkan nama Jepangnya. 야나가와 유스케. NANI?お前はもう死んでいる。 Rupanya pistolnya macet. Sung Ik melawan yang mengakibatkan peredam pistol Freddy terlepas dan Jason mendengar suara letusan pistol lalu menghampiri sumber suara. Tidak jauh, Jason melihat Freddy sedang jongkok di samping mayat sambil memegang pistol. Freddy menyuruh Jason masuk mobil dan segera keluar dari area itu. Tidak berapa lama kemudian, polisi sudah berada di TKP. Detektif Kang mencari petunjuk di rumah Sung Ik. Bawahannya yang bernama Choi datang dan melaporkan peluru yang ditemukan di mayat Jung Baek Jin berasal dari pasukan Kwangtung saat zaman penjajahan Jepang dulu. Lalu detektif Kang melihat foto 4 orang dalam satu frame. Mereka adalah Jung Baek Jin, Yang Sung Ik, dan 2 orang lainnya yang belum dikenal. Adegan berpindah ketika Freddy bermimpi tentang kakak perempuannya yang gantung diri. Lalu dia terbangun di rumah Jason. Jason pergi mengantar ayahnya yang sakit untuk check up ke dokter. Sementara Freddy menyalakan TV dan melihat berita tentang Jason yang menjadi tersangka. Tadinya Jason mau melapor ke polisi, tapi Freddy meyakinkannya kalau dia akan menyerahkan dirinya sendiri setelah urusannya selesai. Tiba-tiba datang temannya bernama Choi Jinman menagih hutang. Jason berhutang $30.000 karena butuh untuk biaya berobat ayahnya. Freddy melirik ke arah kunci mobil lalu keluar. Di luar, Freddy merusak kaca jendela mobil Choi. Setelah berhasil menaklukkan anak buah Choi, Freddy kasih uang ke Choi untuk ganti rugi jendela mobil dan berjanji akan membayar hutang Jason 1 minggu lagi. Freddy bilang ke Jason untuk kasih waktu sebentar lagi agar urusannya selesai. Tapi Jason malah membawa mobil itu ke kantor polisi. Di parkiran, Freddy mengancam Jason kalau dia memaksa lapor, Freddy akan bunuh diri. Dan membuat seolah-olah Jason lah yang membunuh 3 orang tua yang sedang diselidiki oleh kepolisian. Jason menutup kembali pintu mobil dan setuju akan menemani Freddy 1 minggu ke depan. Lalu Freddy mengambil tas dan diserahkan ke Jason. Di dalam tas itu berisi uang yang sangat banyak, cukup untuk membayar hutang sekaligus bisa membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Jason bertanya kenapa Freddy mau melakukan hal ini. Lalu Freddy menjawab karena orang-orang yang dibunuhnya itu telah merenggut nyawa seluruh anggota keluarganya dan banyak nyawa orang lainnya dulu. Lalu sekarang mereka hidup kaya dan nyaman. Freddy nggak bisa menerima hal itu. Jason merasa kasihan kepada Freddy harus hidup selama itu sambil menanggung dendam atas kematian keluarganya. Saat ditanya berapa orang lagi yang harus dibunuh, Freddy menjawab 3 orang lagi. Jason pun teriak, 저 안으로 뛰쳐 들어가기 전에 당장 총 집어 넣으라고요, 프레디! Lalu mereka pergi untuk mengambil KTP palsu yang dipesan Freddy lewat jasa online.
Tiba-tiba ibunya Jason telepon. Jason cerita ke Freddy kalau ayahnya sedang protes ke pemilik perusahaan Daihan tempat ayahnya bekerja, sebab ayahnya sakit setelah bekerja di perusahaan itu, tapi nggak ada uang kompensasi sepeser pun, bahkan ayahnya dikeluarkan dari sana. Ternyata grup Daihan itu milik dari Kim Chi-duk, salah satu orang yang masuk dalam daftar Freddy. 사건이랑 관련이 있는 거야? 그거 아직 확인 중입니다. Di kantor polisi, Detektif Kang sudah mengetahui identitas orang-orang yang ada di foto. Dari 4 orang di foto, tersisa 2 yang masih hidup. Kang merasa kematian kedua orang sebelumnya ada kaitannya dengan grup 4 orang yang ada di foto itu. Yang paling kiri bernama Tojo Hisashi, seorang penasehat eksekutif dari perusahaan Dasui yang berhubungan dengan grup Daihan, pernah menjabat sebagai kapten pasukan khusus Jepang. Yang kedua dari kiri adalah Jenderal Kim Chi-duk, mantan Menteri Pertahanan yang digadang-gadang menjadi pahlawan nasional, pemilik grup Daihan. Tiba-tiba kapten memberitahu kalau besok ada acara dari kedutaan Jepang dalam rangka memperingati veteran tentara Jepang. Detektif Kang melihat isi pembicara di acara tersebut. Ternyata ada Tojo Hisashi di dalamnya. Singkat cerita, besoknya di acara tersebut, Freddy datang menggunakan identitas palsu. Namun dia dihentikan oleh Detektif Kang karena harus memeriksa isi tasnya. 잠깐 가방 좀 볼 수 있을까요? Setelah dinyatakan aman, dia duduk di kursi yang disediakan. Lalu Tojo datang. Freddy ingat masa lalunya. Rupanya Tojo adalah orang yang memilih kakak perempuannya menjadi wanita penghibur. Kembali lagi di kedutaan, Freddy pergi ke kamar mandi dan menyiapkan bom rakitan dari bahan sederhana. Tidak lama, Detektif Kang masuk. Kang memberi perintah kepada timnya agar memperhatikan Freddy. Rupanya insting detektifnya mencurigai Freddy. Saat Freddy sedang menyalakan bom rakitan di bawah meja, tiba-tiba rekan polisi lainnya mengkonfirmasi bahwa orang yang seharusnya hadir di meja Freddy, Yang Sung-ik. Saat Detektif Kang mendekat, Freddy sudah lebih dulu berdiri karena bom rakitannya sudah mulai bekerja. Terjadi kepanikan, orang-orang mulai mencari jalan keluar. Kang kesulitan melihat Freddy sehingga dia mulai mengamankan Tojo. Tetapi Freddy sudah ada di belakang mereka. 나야 호텔 갔어. 다섯 개인데. Kang menunggu di depan lift, tapi rupanya Freddy sudah keluar dan hanya mayat Tojo yang ada di sana. Polisi sudah mengepung gedung itu, tidak ada jalan keluar. Di parkiran, Jason ditelepon Freddy dan disuruh memanggil para medis untuk menjemput pasien ke lantai 4. 저희 허락 없이 아무도 못 나갑니다. 다 동시에. Polisi tadinya sudah menguasai keadaan, tapi Freddy menembakkan senjata yang membuat para tamu panik. Mereka pun berhasil lolos. Di dalam mobil, Jason ngecek bungkus obat Freddy dan melihat nama klinik obat itu dibuat. Sementara itu di rumah Kim Chi-duk, anaknya yang bernama Kimono melapor kalau wartawan sudah dibungkam. Lalu Chi-duk menugaskan 2 orang anak buahnya untuk mencari Freddy. Kita sebut saja mereka Mario dan Luigi. Di tempat lain, Detektif Kang mendapat telepon untuk datang ke rumah Kim Chi-duk. Dia pun segera ke sana. Sesampainya di sana, Kang melihat pengamanan maksimal di rumahnya. Kang bertanya tentang kedekatan Chi-duk dengan para korban lainnya. Kim cerita kalau dulu Korea miskin, gak ada kekuatan sehingga orang-orang hanya memikirkan bertahan hidup saja. Nyawa tuh gak ada harganya. Dia bilang bahwa kemerdekaan seperti hal yang gak mungkin terjadi, karena saat itu Jepang sangat kuat. Bahkan Korea diragukan keberadaannya. Dan kemerdekaan Korea pada tanggal 15 Agustus 1945 bukanlah didapat dari perjuangan, melainkan karena Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang mundur. Mirip ya kayak Indonesia, selisih 2 hari lagi kemerdekaannya. 요구하지 마세요 제발. 총질하는 거 아니니까
걱정하지 마. Di klinik Yangju, Freddy sudah enakan. Tadinya Jason mau pulang, tapi Freddy minta tolong satu hal lagi. Freddy merekam dirinya yang mengakui kalau dialah yang membunuh 3 orang itu. Dan berikutnya dia akan membunuh Ciduk. Karena dulu demi kekayaan dan kehormatan, Ciduk merapat ke Jepang dan menyebabkan banyak rakyat Korea mati dan menghancurkan keluarganya. Bahkan setelah Korea merdeka, Kim Ciduk tidak pernah dihukum, malahan dijadikan pahlawan. Kok bisa dia mendapat piagam penghargaan atas darah saudara senegaranya? Dan seluruh kekayaan serta kehormatannya didapat dari rasa sakit dan teriakan rakyat Korea. Begitu kata Freddy. Lalu Freddy bilang orang terakhir yang diam saja melihat itu semua, yakni Kiyohara Takayoshi, yang akan menjadi target terakhirnya. Kita balik lagi ke Detektif Kang. Rupanya alasan Detektif Kang dipanggil adalah agar ajudan Kim Ciduk bisa menaruh alat pelacak yang bisa didengar oleh Mario dan Luigi. 내 생각엔 범인 Di tempat lain, tadinya Jason sudah mau meninggalkan Freddy. Tapi karena melihat baju temannya itu sudah kotor, dia pun mengajak Freddy membeli baju baru. Namun ternyata ada polisi yang sedang patroli melihat mobil mereka. Segera saja informasi itu sampai ke telinga Detektif Kang yang disambar langsung oleh Mario dan Luigi. Saat sedang menuju ke mobil, Freddy melihat mobil polisi dari jauh. Lalu dia mengambil langkah untuk menjauh dari mobilnya dan masuk ke kedai kopi. 제 말 듣고는 있어요? 예? 야야 요 앞에 세워. 예. 껴놓고서는 무슨? 뭐? Polisi itu kaget dan terprovokasi, maka mereka masuk ke dalam kedai kopi itu. Sesampainya di dalam, mereka tidak menemukan kedua orang yang dicari. Ternyata Freddy dan Jason naik ke forklift di samping gedung dan mereka lari. Mereka berhasil lepas dari kejaran polisi itu. Tetapi Mario berhasil menangkap mereka. Singkat cerita, mereka berdua terikat dan Kimono melihat rekaman Freddy, lalu menginjaknya sampai hancur. Freddy berusaha membuka ikatan lengannya. Tepat sebelum mereka dieksekusi, Jason tiba-tiba mengatakan kalau mereka membuat kopian rekaman itu dan akan diserahkan ke polisi kalau dia tidak muncul segera. Rupanya, Jason mengarahkan mereka untuk datang ke Choi Jinman. Jason memang tidak membuat kopiannya, hanya saja insting bertahan hidupnya secara spontan memikirkan hal ini. Mario meminta video itu, tetapi disangka oleh Choi adalah uang yang pernah diberikan Freddy sebelumnya. Maka terjadilah perkelahian antara mereka. 할아버지한테 받은 거 다시 돌려달라. 너 도왔냐? 미쳤어? 이 씹새끼! Sementara itu, Freddy berpura-pura sakit dan berhasil menjatuhkan satu orang penjaga. Kembali ke Choi Jinman, Mario berhasil menguasai keadaan. Barulah mereka sadar kalau Jason sudah berbohong, bahwa dia tidak pernah membuat kopian itu. Mario mau menyakiti Jason, tapi Choi menyerangnya dari belakang. Rupanya Mario masih sanggup berdiri dan dengan sekali serangan Choi pingsan. Tetapi ternyata dia udah gak kuat dengan hantaman yang dilakukan Choi tadi, sehingga dia roboh. Tinggal sekarang Jason berhadapan dengan Kimono, yang dia memiliki dendam karena ayah Jason bekerja untuk perusahaan yang dikelola oleh Kimono. Tepat sebelum Kimono menghantam kepala Jason, Freddy menembak kaki Kimono. Freddy merasa semua ini sudah jauh dari yang direncanakan, sehingga dia pun meninggalkan Jason dan pergi sendirian. Lalu kita akan diperlihatkan dengan adegan di awal film tadi. Freddy yang sedang ngebut naik mobil Porsche harus ke pinggir jalan karena obatnya jatuh. Kita kembali sebentar ke kantor Choi Jinman. Polisi sudah sampai di sana. Detektif Kang langsung mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Jason. Jason memang pernah bertemu dengan Detektif Kang saat acara kedutaan Jepang, tapi saat itu dia memakai masker. Oke, kita balik lagi ke Freddy yang Alzheimer-nya kambuh, sehingga dia nggak bisa mengingat apapun.
Ketika sedang berjalan tanpa tujuan, ada sekeluarga yang baik menawarkan tumpangan. Saat ditanya, Freddy nggak ingat tujuannya. Tapi ketika anak perempuan yang di belakang membersihkan tangannya, Freddy melihat tulisan di jarinya. Lalu seketika dia ingat tujuannya. 金山真一 金山真一だ Keesokan harinya di sebuah acara peresmian patung Kim Chi-duk, Chi-duk ditemani cucunya karena anaknya sedang berurusan dengan polisi. Freddy datang dengan baju tentaranya dan duduk mendengarkan pidato Kim Chi-duk. Sementara itu, Kim Chi-duk mengucapkan pidato yang menggetarkan. Isinya bahwa dia dulu menggerakkan pasukan untuk melawan komunis dan pasukan Cina. Dan dia mengingatkan bahwa ini bukanlah peringatan dirinya secara pribadi, akan tetapi pasukan Korea yang mati bertempur melawan penjajah. 들이 누리고 있는 그 자유가 누구의 피로 완성됐는지 Pidato diakhiri dengan tepuk tangan hadirin. Tapi ketika yang lain duduk, Freddy malah jalan ke depan. Bodyguard Kim Chi-duk menghentikannya dan menyuruhnya duduk. Padahal MC lagi memanggil Freddy karena dia menerima penghargaan sebagai veteran tahun ini. Setelah menerima penghargaan, Freddy langsung mengacungkan pistol ke arah Kim Chi-duk sambil mengingatkan siapa dirinya sebenarnya. Rupanya kakak perempuannya adalah tunangan Kim Chi-duk. Tapi lalu kakaknya dikirim untuk dijadikan wanita penghibur tentara Jepang. Waduh, teganya kau. Freddy menyuruhnya bicara jujur kepada para hadirin. Tadinya Kim Chi-duk gak mau bicara, tapi karena Freddy mengancam keselamatan cucunya, akhirnya dia bicara. Yang sebenarnya terjadi adalah dulu dia bekerja sebagai perwakilan tentara Jepang dan mewajibkan warga Korea untuk bicara bahasa Jepang, sehingga dia akan menangkap warga Korea yang bicara bahasa Korea. Dan dia mendorong para pemuda untuk berjuang demi kekaisaran Jepang, sementara para gadis dikirim menjadi wanita penghibur. Semua yang hadir kaget mendengarnya. Bahkan bodyguardnya aja gak percaya hal itu. Lalu Kim Chi-duk berteriak bahwa dia adalah kaki tangan Jepang dengan penuh bangga, dan mengatakan kalau Freddy bisa selamat karena dulu dia melakukan hal yang sama seperti dia. 나는 친일파다. 지옥에서 만나자. Kematian Kim Chi-duk di depan patung yang baru saja diresmikan kontras dengan sejarah masa lalunya yang kelam. Bodyguardnya saja sampai nggak tahu harus berbuat apa. Bagi yang hadir di sana, Freddy dianggap menguak fakta sejarah. Tidak ada yang menghentikannya dari berjalan menjauh. Tapi bagi polisi yang baru saja datang, Freddy dianggap sebagai pembunuh. Jason dan detektif Kang yang di mobil dapat mendengar apa yang terjadi di lokasi kejadian. Awalnya Jason bingung kenapa Freddy mudah sekali tertangkap. Sebab setelah Kim Chi-duk, masih ada satu target lagi. Freddy mengingat masa lalunya ketika dia memakai seragam tentara Jepang dan pamit ke kakaknya kalau dia mau bergabung dengan pasukan Jepang. Kakaknya merasa sakit hati bahwa adiknya tidak peduli dengan keadaan kakaknya yang dijadikan wanita penghibur tentara Jepang itu. Freddy muda mengatakan bahwa dia gak peduli apa yang terjadi dengan kakaknya. Dia hanya ingin menjalani hidupnya. Bahkan dia melarang kakaknya menyebut nama Koreanya dan lebih memilih nama Jepangnya. 清原隆義だ 그때까라 내가 소목했던 모노 Setelah kepergian Freddy, kakaknya gantung diri di pohon yang sama terakhir kali dia melihat kakaknya itu. Kini dia ingin bunuh diri, tapi Jason datang dan melarangnya. Jason mengatakan kalau memang Freddy merasa bersalah, jangan mati bunuh diri. Jalani hukumannya lewat jalur hukum. Itulah cara yang tepat untuk menjalani seluruh kesalahannya di masa lalu. Singkat cerita, Freddy menjalani hukuman di penjara. Kim Chi-duk batal menjadi pahlawan dan pemerintah menolak untuk memakamkannya dengan hormat. Detektif Kang mengetahui dari Dr. Hang kalau Freddy sudah berencana ingin membunuh Kim Chi-duk setelah perang Korea berakhir. Tapi saat itu dia mengetahui kalau istrinya hamil dan menyadari kalau dia punya tanggung jawab untuk menghidupi istrinya, maka dia mengubur pistolnya itu. Hari berganti, Jason datang menemui Freddy di penjara. Dia bilang menurutnya meskipun Freddy telah melakukan hal yang sangat buruk, tapi dia bukanlah orang jahat. 그냥 제 생각인데요. 프레디가 진짜 나쁜 짓을 했지만
또 금방 올게요. 그때까지 건강하세요. Di dalam sel tahanannya terlihat gambar ketika terakhir dia bertemu dengan kakaknya, dan film pun tamat. Ya, begitulah cerita hidup Freddy yang harus menanggung beban karena penjajahan Jepang saat itu begitu kejam. Jepang padahal negara kecil ya, tapi bisa menjajah beberapa negara. Berarti secara bersamaan Jepang menginvasi Indonesia, Cina, Korea, Amerika, kalau nggak salah ya. Mana lagi tuh? Kalau Amerika nggak jatuhin bom, apa akan ada Dragon Balls, Naruto, Maria Ozawa, dan kawan-kawan ya? Di film ini kita diingatkan betapa kejam zaman penjajahan dulu. Nyawa orang itu nggak ada harganya. Dan betapa sesaknya jika harus hidup penuh dengan rasa bersalah sekaligus dendam seperti yang dialami Freddy. Kita harus bersyukur hidup di zaman sekarang dalam keadaan damai. Meskipun masih banyak kasus korupsi, tapi setidaknya masih bisa menikmati wifi tetangga. Jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.